Bab 4. Kebudayaan dan masyarakat. F. Gerak kebudayaan. Seorang sosiolog dalam mempelajari kebudayaan sebagai hasil masyarakat tidak akan membataskan diri pada struktur dari kebudayaan tersebut, yakni unsur-unsurnya yang statis, akan tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan tersebut. Dalam uraian-uraian sebelumnya telah diterangkan bahwa tak ada kebudayaan yang statis. Semua kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Gerak dari kebudayaan tersebut sebenarnya tak lain daripada gerak dari manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak manusia tersebut terjadi oleh sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia-manusia lainnya, ataupun oleh karena terjadinya hubungan antar kelompok-kelompok manusia di dalam masyarakat. Perihal gerak-gerak tersebut khususnya akan diuraikan dalam suatu bab tersendiri yang membahas proses-proses sosial. Dalam rangka pembahasan di sini hanya akan disinggung secara garis besarnya mengenai akulturasi. Lihat tentang disasimilasi dalam bab 2. Akulturasi terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi di dalam sejarah kebudayaan manusia telah terjadi dalam masa-masa yang silam. Biasanya, suatu masyarakat hidup bertetangga dengan masyarakat-masyarakat lainnya, dan antara mereka itu diadakan hubungan-hubungan, mungkin dalam lapangan perdagangan, pemerintahan, dan sebagainya, di mana unsur masing-masing kebudayaan saling menyusup. Proses migrasi besar-besaran dahulu kala mempermudah berlangsungnya akulturasi tersebut. Beberapa masalah yang menyangkut proses tadi adalah antara lain 1. Menerima unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima. 2. Masalah unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. 3. Masalah individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur yang baru. 4. Masalah ketegangan-ketegangan sebagai akibat akulturasi tersebut. 1. Pada umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah A. Unsur-unsur kebudayaan kebendaan seperti misalnya alat peralatan yang terutama sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Sebagai contoh adalah misalnya alat tulis-menulis yang banyak dipergunakan orang Indonesia yang diambil dari unsur-unsur kebudayaan Barat. B. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar. Misalnya, radio transistor yang banyak membawa kegunaan terutama sebagai alat mass media. C. Unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut, seperti misalnya mesin penggiling padi yang dengan biaya yang murah serta pengetahuan teknis yang sederhana dapat dipergunakan untuk memperlengkapi pabrik-pabrik penggilingan. 2. Unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh suatu masyarakat adalah misalnya A. Unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi, falsafah hidup, dan lain-lain. Unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama dari proses disosialisasi. Contoh yang paling mudah adalah soal makanan pokok suatu masyarakat. Nasi sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia sukar sekali diubah dengan makanan pokok yang lain. 3. Pada umumnya, generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing.
yang masuk melalui proses akulturasi. Sebaliknya, generasi tua dianggap sebagai orang-orang kolot yang sukar sekali untuk menerima unsur-unsur yang baru. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang tradisional sudah mendarah daging dan menjiwai, sudah internalized, sehingga sukar sekali untuk mengubah norma-norma yang sudah demikian meresapnya dalam jiwa generasi tua tersebut. Sebaliknya, belum menetapnya unsur-unsur atau norma-norma tradisional dalam jiwa generasi muda menyebabkan bahwa mereka lebih mudah menerima unsur-unsur baru yang kemungkinan besar dapat mengubah kehidupan mereka. 4. Dalam suatu masyarakat yang terkena dalam proses akulturasi, selalu ada kelompok individu-individu yang sukar sekali atau bahkan tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari proses akulturasi tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dianggap golongan tersebut sebagai keadaan krisis yang membahayakan keutuhan masyarakat. Apabila mereka merupakan golongan yang kuat, maka mungkin proses perubahan dapat ditahannya. Akan tetapi sebaliknya, bila mereka berada di pihak yang lemah, maka mereka hanya akan dapat menunjukkan sikap yang tidak puas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya. Suatu proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi dari unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri dari masyarakat penerima. Dengan demikian, maka unsur-unsur kebudayaan asing tidak dirasakan lagi sebagai hal yang berasal dari luar, akan tetapi dianggap sebagai unsur-unsur kebudayaan sendiri. Unsur-unsur asing yang diterima tersebut tentunya lebih dahulu mengalami proses pengolahan, sehingga terbentuknya tidaklah asli lagi sebagai semula. Sebagai misal, sistem pendidikan di Indonesia untuk sebagian besar diambil dari unsur-unsur kebudayaan Barat, akan tetapi sudah disesuaikan serta diolah sedemikian rupa sehingga merupakan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Namun, tidak mustahil timbul kegoncangan kebudayaan, cultural shock, sebagai akibat masalah-masalah yang dijumpai dalam proses akulturasi. Kegoncangan kebudayaan terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi dan frustasi, di mana muncul perbedaan yang tajam antara cita-cita dengan kenyataan yang disertai dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat tersebut.